Sebetulnya kita nggak perlu takut. Ya, kopi Indonesia ini kira-kira 75% adalah Robusta, 25% Arabica. Dan Arabica kita itu bisa dibilang 99,9% Arabica kita itu adalah Arabica specialty. Begitu dipanen, langsung jadi duit dan harganya tinggi. Tidak ada kopi di dunia yang bisa bersaing dengan kopi-kopi Indonesia, Arabica kita. Dan memang itulah kita sebut specialty kita. Makanya banyak negara-negara berusaha bersaing dengan kita gitu. Apa sih gitu? Karena yang perlu diketahui Indonesia ini bukan hanya tanahnya, tapi kita dikelilingi oleh pegunungan berapi. Itulah yang membuat kopi kita itu yang lain daripada yang lain. Makanya kalau di coffee shop seluruh dunia itu kan hanya ada satu gitu. Kalau Indonesia kan ada Sumatera, kemudian ada Sulawesi, macam-macam gitu, ada Jawa gitu. Jadi luar biasa gitu. Kalau daya saing kita nggak ada itulah. Pada dasarnya kita nggak ada saingannya gitu. Jadi seperti yang Mbak bicarakan tadi, memang karena yang sekarang sebagian besar itu yang mengkonsumsi specialty kita itu adalah Amerika gitu. Setelah itu adalah Jerman. Kalau di Mesir itu adalah mereka itu adalah importer untuk kopi robustanya gitu. Jadi kalau kita kembali melihat histori gitu ya, sejarah ya, itu sekarang poolnya robusta kita itu dibeli oleh Mesir dan Mesir itu didistribusi di negara-negara sekitar Afrika situ dan kemudian negara Eropa Timur dan lainnya gitu. Kalau dulu kan zaman tahun 20-25 tahun lalu adalah importer terbesar itu adalah Algier. Jadi ke Algier baru dibagi gitu. Setelah perang Mesir mereka gitu ya, itu Pak? sekarang adalah Mesir gitu. Oke. Jadi bukan Mesir yang konsumsi tinggi, tapi konsumsi Mesir itu adalah pengimpor terbesar dan mereka itu ada 3 pelabuhan gitu. Kalau nggak salah 2 diantaranya adalah Bonditsun. Jadi masuk dan keluar lagi. Gitu. Tapi kalau Amerika Serikat dan Jerman ini juga merupakan konsumsi terbesar juga bagi kopi gitu ya Pak secara globally. Iya, benar. Nah itulah makanya kita yang harus menjadi perhatian itu kan itulah harus yang kita perhatikan gitu. Itu memang dulu bukan Jerman, sebetulnya dulu itu adalah Belanda zaman karena saat Belanda akhirnya minum kopi murah, kemudian masuknya ke Belgium gitu. Nah sekarang Jerman yang lebih menguasai. Dengan minat konsumsi kopi yang semakin meningkat, bagaimana sih Pak gambaran tren ekspor kopi Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor, khususnya dalam 5 tahun terakhir ataupun secara year on year? Ya, sebetulnya pada dasarnya itu konsumsi per kapita di Indonesia ini makin hari kan makin naik. Banyak generasi muda ini minum kopi dan adalah tren kan gitu. Jadi persaingan itu antara local roaster sama untuk eksporter kita sebagai eksporter itu bersaing, Bu. Jadi kita harus bersaing untuk mendapatkan itu. Dan pada dasarnya kopi ini kan turun, Bu, karena climate change dan karena penyakit gitu. Itu yang harus diperhatikan itu. Dan seperti tadi Ibu yang bicara, Menteri Pariwisata berusaha untuk sekian gitu. Yang perlu diperhatikan kembali gitu antara Menko Ekuin yang harus koordinasi antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian. Karena yang jadi masalah itu kita ini kekurangan kopi karena produktivitas kita itu rendah. Dan sebetulnya kalau ngomong kita bukan hanya kita, seluruh dunia produser kita itu makin hari makin turun. Dan apa yang permintaan menyebabkan kopi produksi menurun Pak dan sejak kapan terjadi? karena climate change dan penyakit dan itu Ibu lihat sendiri sekarang aja udah bulan Januari hujan berapa banyak. Kita kan biasanya kalau udah namanya September, Oktober, November, Desember adalah hujan gitu. Ini hampir nggak ada hujan. Nah itu salah satu pengaruh di dalam segala hal termasuk di perkopian Indonesia juga. Lalu apa tantangannya Pak dari segi produktivitas kopi sendiri di Indonesia? Kita harus memperbaikin karena yang jadi masalah itu kita harus memberikan kepada petani guideline gitu apa yang harus dilakukan dan memang petani berusaha tapi alam yang menentukan. Nah itu yang jadi masalah gitu dan memang Indonesia ini kalau Ibu lihat ini average per kapita per hektarnya itu adalah 600 sampai 800 kilo per hektar versus sama Vietnam itu 2,3 sampai 4 ton ada daerah tertentu versus sama Brasil itu 8 ton. Jadi totalnya berbeda. Nah itulah dari dulu yang saya selalu teriakin kita harus memperbaiki produktivitas dan kembali apa yang harus kita lakukan. Kita harus bergandengan tangan antara beberapa kementerian untuk memperbaiki semua ini. Tapi kalau produksi menurun,
apakah ini juga serta-merta mempengaruhi tingkat ekspor dalam negeri, tingkat ekspor ke luar negeri yang juga menurun, Pak? Oh, pasti. Karena Gambarannya berapa persen, Pak, penurunannya? kita nggak ada bahan baku. Ya, 2022, 2021, 2022 itu turun. 2022, 2023 lebih baik. Nah, ini 2023, 2024 ini kelihatannya turun lagi. 2022, 2023 itu kemarin itu turun sekitar 30-40%. Oke, cukup Dan ada signifikan ya, Pak. bahkan itu private sektor itu perkebunan itu ada yang turun sampai 60%. Ya, memang di luar dugaan. Saya juga kaget. Kadang-kadang kopi itu kan cherry, di dalam itu ada sepasang begini gitu. Kadang-kadang ada satu biji itu kopong, jadi kosong, nggak ada isinya gitu. Nah, itulah yang terjadi semuanya. Banyak orang tidak memperhatikan itu gitu. Nah, itulah saya kadang-kadang memang itulah kadang-kadang harus diperhatikan petani. Petani kan juga nanti nggak boleh telat dalam hal pemupukan dan lain sebagainya. Dan pupuk terus naik. Dan gimana kita harus itu? Efek ke harganya sendiri seperti apa, Pak? Apakah juga melonjak signifikan? Oh, kalau melonjak signifikan itu Bu Sasa, itu selama setahun ini kita sangat melonjak gitu. Dan Gambarannya berapa persen, Pak? oh, sangat tinggi. Dan kemarin aja New York closing aja udah 200 poin gitu. Kalau 200 poin itu per pound ya, kita kalau ngomong New York itu Arabica. 200 poin itu kira-kira 3,4-3,7 dolar per kilo itu. Dan 3,7 dolar per kilo itu, nah kita itu dapat premium. Plus itu kira-kira average itu kita harga ekspor kita itu 7.600 sampai 8.000 dolar per kilo gitu. Dan saya terus terang bilang, dan Robusta aja udah dulu dari 20 udah naik ke 40-45 gitu. Dan terus terang petani kita itu sekarang terutama Arabica ya, udah 10 tahun terakhir ini petani Arabica kita itu hidup sejahtera gitu. Karena apalagi sekarang petani Arabica kita itu kalau setiap kita ekspor paling nggak itu mendapat 90 sampai 100 ribu. Ada bahkan petani itu yang berani menjual ke micro roaster di Indonesia itu kadang-kadang ada yang berani 400-500 ribu. Makanya saya kadang-kadang urut dada juga. Saya pengennya itu nggak ada masalah, silakan. Tapi kita berusaha ini kan untuk ekspor. Ini kan masalah kuantiti. Ya kalau untuk coffee shop di Indonesia atau coffee shop di luar negeri yang nggak banyak outletnya itu bisa aja mereka harga segitu. Tapi saya usahakan dengan harga bagus itu yaitu yang mencapai 1,1 sampai 1,2, 1,3 miliar US dollar gitu ekspor kita.